Assalamualaikum, kembali lagi dalam video pembahasan latihan soal PAS Matematika kelas 10. Mari kita mulai dari pembahasan soal yang ke-21. Nah, di sini diberikan persamaan linear 3 variabel. Dan ingat anak-anak, ketika ketemu soal SPLTV seperti ini, kamu gunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, karena di soal ini ada 3 persamaan, maka kita beri nomor. Yang pertama persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, yang pertama kita gunakan langkah eliminasi. Eliminasi ini kita pilih persamaan ke-1 dan ke-2. Maka diperolehlah seperti uraian yang ada di video berikut. Perhatikan dalam eliminasi ini kita ingin menghilangkan untuk variabel yang 1 per X. Maka karena persamaan keduanya itu adalah 2 per X, berarti persamaan pertama kita kalikan dengan 2. Maka dampaknya perkalian 2 itu berlaku untuk ruas kiri dan ruas kanan. Diperolehlah 2 per X ditambah 2 per Y tambah 2 per Z sama dengan 12. Lalu ini dieliminasi atau dikurangi dengan persamaan yang kedua. Diperolehlah untuk 1 per X dan 1 per Y-nya itu akan menghilang karena sama-sama variabel koefisiennya 2. Nah, seperti itu, maka diperolehlah 2 per Z dikurangi minus 1 per Z sama dengan 9. Selanjutnya kita akan menghitung, di sini ada 2 min ketemu min jadi plus, maka 3 per Z sama dengan 9. Nah, di sini kita akan mencari berapa sih variabel Z itu, maka diperolehlah perkalian silang 3 sama dengan 9Z atau Z itu adalah 3 per 9, yang kalau disederhanakan menjadi 1 per 3 karena sama-sama dibagi 3. Oke, kita sudah dapat nilai Z, maka selanjutnya kita akan mencari variabel yang lain. Nah, di sini karena yang ditanyakan adalah si X, berarti kita harus melakukan metode eliminasi lagi supaya kita bisa memperoleh variabel X itu berapa. Nah, di sini kita gunakan eliminasi persamaan 1 dan 3. Oke, perhatikan, ingat sekali lagi ketika mempertimbangkan untuk melakukan eliminasi, perhatikan variabel apa yang kamu tuju ingin kamu eliminasi. Nah, di sini kita sudah tahu nilai Z yaitu 1 per 3, maka kita substitusi atau masukkan ke dalam persamaan yang pertama. Perhatikan yang stabilo kuning tersebut. Jadi 1 dibagi 1/3 adalah 3. Maka 1 per X tambah 1 per Y tambah 3 sama dengan 6. Nah, untuk persamaan yang kedua juga gunakan substitusi yang sama. Berarti di sini 2 dibagi 1 per X, 1/3, karena 1/3 itu nilai Z. Diperolehlah 3 per X dikurang 1 per Y ditambah 6 sama dengan 7. Setelah itu, karena proses ini mengakibatkan 1 per Y itu sama, namun tandanya yang ibu bulatkan warna merah itu adalah berbeda, maka kita gunakan eliminasi dengan tanda tambah. Perhatikan, sehingga eliminasi 1 per Y itu berhasil dilakukan, dan 1 per X ditambah 3 per X ditambah 9 sama dengan 13. Perhatikan uraian ini. Kalau ini kecepatan silahkan dibuat slow-mo ya, supaya lebih paham. Oke, kita perolehlah nilai 4 per X sama dengan 4, dan kita kalikan silang seperti cara mencari Z tadi, berarti diperolehlah X adalah 4 dibagi 4 atau 1. Maka hasil dari nilai X adalah 1. Oke anak-anak, kalau misalkan dirasa ini kecepatan atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ke kolom komentar atau boleh chat ibu aja secara pribadi. Kita lanjut di soal yang ke-22. Di sini diberikan 3 buah persamaan SPLTV. Oke, kita beri nama dulu persamaan pertama, kedua, dan ketiga dengan cara yang sama seperti nomor 21. Kita eliminasi terlebih dahulu. Nah, di sini kita eliminasi persamaan 1 dan 2, sehingga di sini kita tulis kembali persamaan 1 dan 2. Dan jika kita perhatikan adalah bahwa nilai Z yang sama ya. Berarti di sini kita akan mengeliminasi si Z-nya. Namun di sini tanda si Z itu berbeda, yaitu yang atas itu positif dan yang di bawah itu negatif. Maka dari itu tanda untuk eliminasi kita tidak selalu min, melainkan plus. Oke, perhatikan anak-anak, 2X ditambah 4 jadi 6, min 3 ditambah positif 2 yaitu min Y, dan Z-nya tereliminasi sehingga dapatlah 13. Nah, ini menghasilkan persamaan keempat. Lanjut kita eliminasi lagi untuk persamaan 1 dan 3. Kita tulis kembali untuk persamaannya ada 2X min 3Y plus Z sama dengan 5.
Dan 3x min Y ditambah 2Z sama dengan 3. Perhatikan, ketika eliminasi 1 dan 2 kita akan menghilangkan si Z. Maka ketika eliminasi 1 dan 3 kita juga harus menghilangkan si Z juga. Sehingga untuk persamaan yang pertama supaya ia sama dengan persamaan ketiga, si Z kita kalikan dengan 2. Efeknya semua harus dikali 2. Maka diperolehlah 4x min 6Y plus 2Z sama dengan 10. Dan persamaan ketiga kita tulis kembali. Oke, setelah itu diperolehlah Z itu sama, maka kita eliminasi 4x dikurangi 3x 1x, 6y min 6y dikurangi minus 1y, dapatlah min 5y. Silahkan di-cross check lagi, hasilnya 7, dan ini kita perolehlah persamaan kelima. Selanjutnya, karena kita sudah memperoleh persamaan keempat dan 5 dengan variabel yang sama yaitu XY, maka kita eliminasi persamaan keempat dan 5 yaitu 6x min Y sama dengan 13 dan x min 5Y sama dengan 7. Nah, di sini kita harus memilih salah satu yang mau kita hilangkan yaitu Y. Di sini Y untuk persamaan pertama kita kalikan 5 supaya ia sama dengan persamaan kedua. Selanjutnya dihitung dan diperolehlah 30x min 5Y sama dengan 65. Kita eliminasi untuk 5Y sehingga diperolehlah 30x dikurangi X yaitu 29x sama dengan 58 dan 58 dibagi 29 adalah 2. Sehingga nilai 2 ini adalah untuk variabel X. Selanjutnya di sini perhatikan pertanyaannya. Kita butuh bukan hanya X, melainkan kita butuh nilai Y dan nilai Z. Maka dari itu kita gunakan metode substitusi untuk mendapatkan nilai Y dan nilai Z-nya. Dalam mensubstitusi, kamu perhatikan kita butuh persamaan keberapa sih untuk bisa mendapatkan variabel yang lain. Nah, di sini kita pilih substitusi ke persamaan kelima yaitu x min 5y sama dengan 7 dengan nilai x adalah 2. Nah, di situ substitusi dengan stabilo warna kuning yang Ibu tandai ya. Oke, selanjutnya diperolehlah nilai negatif 5Y itu sama dengan 7 dikurangi 2. 7 dikurang 2 itu adalah 5, maka nilai Y itu adalah 5 dibagi negatif 5, yaitu negatif 1. Oke, kita sudah dapat nilai Y, selanjutnya kita akan melakukan substitusi untuk mendapat nilai Z. Nah, kita memilih persamaan yang pertama ya, karena dia cenderung lebih simpel angkanya. 2x min 3y plus z sama dengan 5. Lalu kita substitusi atau masukkan nilai x yang udah didapat dan nilai y yang sudah didapat. Sehingga diperolehlah 2 kali 2 dikurangi 3 kali min 1 ditambah z sama dengan 5. Tinggal dihitung, maka kita perolehlah 4 ditambah 3 ditambah z sama dengan 5. Lalu 7 ditambah Z sama dengan 5 dan Z sama dengan 5 dikurangi 7. Berarti ini negatif 2. Oke, the last tip, kita tinggal fokus ke pertanyaannya yaitu X per 2 ditambah Y ditambah Z per 4. Karena itu yang diminta ya. Maka setelah itu kita tinggal ganti nilai X itu sebagai 2, Y sebagai min 1, dan Z-nya sebagai negatif 2. Sehingga setelah kita hitung, 2 per 2 itu kan 1 ya, 1 dikurang 1 akan habis, maka Ibu coret, tersisalah min 2 per 4. Min 2 per 4 itu setara dengan 1 per 2, tapi negatif, maka negatif 1 per 2. Dengan cara yang sama untuk persamaan SPLTV di nomor 23, silahkan diperhatikan baik-baik. Di sini Ibu rasa Ibu tidak perlu memberikan penjelasan lebih detail ya, silahkan diperhatikan uraian yang sudah ada di dalam video ini.
Bagaimana untuk uraiannya? Mudah-mudahan bisa dipahami dan silahkan tanyakan ke Ibu apabila ada yang bingung. Next soal nomor 24. Nah, di sini masih tentang SPLTV, namun disajikan ke dalam soal cerita. Oke, kita perhatikan setiap kalimatnya. Di sini ada Adi, Budi, dan Caca yang sedang pergi ke supermarket. Nah, mereka membeli 3 jenis barang, yaitu ada buku, spidol, dan pulpen. Nah, perhatikan dari 3 jenis barang ini, kita akan memisahkan setiap buku, spidol, dan pulpen itu menjadi sebuah variabel. Maka kita simbolkan bahwa buku itu adalah X, spidol itu adalah Y, dan pulpen itu adalah Z. Selanjutnya kita pahami kalimat bahwa Adi membeli 2 buku, 3 spidol, dan 2 pulpen. Nah, perhatikan yang Ibu stabilo kuning ya. Nah, jadi di sini Adi membeli 2 buku, itu artinya 2X, 3 spidol artinya 3Y, 2 pulpen artinya 2Z. Nah, ini sama dengan 19.500. Selanjutnya kita perhatikan kalimat Budi. Budi membeli 1 buku artinya X, 2 spidol 2Y, dan 1 pulpen itu Z seharga 11.500. Selanjutnya kita perhatikan kalimat untuk yang Caca. Nah, di sini Caca membeli 1 buku, 2 spidol, 2 pulpen. 1 buku artinya X, 2 spidol artinya 2Y, 2 pulpen artinya 2Z, seharga 14.000. Selanjutnya dari SPLTV ABC kita beri nama untuk persamaan pertama, kedua, dan ketiganya. Selanjutnya kita gunakan cara yang sama seperti soal nomor 21 sampai dengan 23 tadi. Kita lakukan proses eliminasi untuk mendapatkan berapa sih harga 1 pulpen. Perhatikan, pertanyaannya adalah hanya 1 pulpen. Artinya karena pulpen itu Z, berarti kita akan fokus mencari berapa sih 1 Z itu gitu. Oke, next. Maka di sini kita pertimbangkan banyak hal, dapatlah eliminasi 2 dan 3. Oke, setelah itu kita lakukan proses eliminasi. Perhatikan untuk variabel X dan variabel Y. Maka ini karena sudah sama, berarti kita bisa coret mereka berdua hingga tersisalah 1 Z. 2Z dikurangi Z ya, dari bawah dikurangi atas. Lalu 14.000 dikurang 11.500 artinya 1 pulpen atau si Z itu seharga 2.500. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Soal selanjutnya, nah untuk soal yang ini walaupun dia disajikan ke dalam bentuk soal cerita, namun kita tidak mencari himpunan penyelesaian, melainkan hanya sistem persamaan linier yang memenuhi. Jadi perhatikan yang Ibu garis bawahi warna merah. Oke, kita lanjut, perhatikan yang Ibu stabilo warna kuning ya. Di sini jika gaji X, Y, dan Z digabung, maka hasilnya adalah 4.500.000. Perhatikan kalimat atau kata digabung ya. Kalau digabung itu artinya dijumlah dari X, Y, dan Z-nya begitu. Maka dapatlah persamaan pertama itu X plus Y plus Z sama dengan 4.500.000. Nah, lanjut kita persamaan yang kedua, yaitu kalimat kedua. Apabila gaji Y diambil 500, artinya Y dikurangi 500. Lalu diberikan kepada X, artinya X itu nambah 500. Nah, di sini ada kalimat maka gaji X sama dengan gaji Y. Maka dari mereka berdua kita beri sama dengan. Selanjutnya kita akan sederhanakan bentuk persamaan ini menjadi bentuk persamaan SPLTV yang jauh lebih sederhana. Maka negatif 500 yang ada di kiri pindahkanlah ke kanan sehingga jadi positif 500.000. Nah, jadi diperolehlah hasil akhir untuk kalimat kedua Y min X sama dengan 1 juta. Oke, next kalimat yang ketiga. Jika gaji Z ditambah 1.500.000, maka tulis aja Z ditambah 1.500.000. Maka gaji Z sama dengan, nah kita buat sama dengan. Oke, dari jumlah gaji X ditambah Y. Oke, dari sini kita dapat persamaan ketiga, namun kita harus sederhanakan. Jadi Z-nya kita pindah ke kanan, dapatlah 1.500.000 sama dengan X plus Y dikurangi Z. Karena Z kan pindah ruas berubah tanda. Jadi jawabannya yang Ibu kasih tanda kotak kuning ya.
Oke, next soal selanjutnya di sini kita disuruh mencari daerah penyelesaian. Artinya ketika ditanya DP, maka ini termasuk ke dalam pertidaksamaan. Berarti kita harus menggambarkan grafik. Ada 3 cara dalam menggambarkan grafik. Ingat, yang pertama kita cari tipot, yang kedua kita gambar grafiknya, dan yang ketiga cari DP-nya. Tergantung pada tanda apakah dia lebih dari atau kurang dari. Kalau lebih dari kanan atas, kalau kurang dari kiri bawah. Oke, kita mulai mencari tahap yang pertama, yaitu titik potong. Untuk persamaan atau pertidaksamaan yang pertama, yaitu 2x plus y lebih besar dari 8, maka kita buat x sama dengan 0 sehingga diperoleh y sama dengan 8, atau titik yang didapat adalah 0,8. Nah, selanjutnya gantian kita buat yang y sama dengan 0. Maka ketika y sama dengan 0 dimasukkan, maka kita dapat nilai x itu 4 sehingga titiknya adalah 4,0. Oke, next kita mencari titik potong untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu x plus 2y lebih besar sama dengan 12. Oke, di sini kita mencari dengan cara yang sama, kita buat x sama dengan 0, diperolehlah nilai 2y sama dengan 12, maka y-nya adalah 6, berarti titik yang didapat 0,6. Dan yang selanjutnya kita gantian buat y sama dengan 0, berarti kita dapat x-nya 12 ya, karena x plus 0 adalah x. Sehingga didapatlah titiknya 12,0. Oke, selanjutnya karena mencari titik potong sudah selesai, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu menggambarkan grafik. Namun kalian bisa perhatikan ketika ada pertidaksamaan y lebih besar sama dengan 3, itu sebenarnya hanya garis. Jadi nanti kita tinggal buat sebuah garis yang melalui titik y sama dengan 3. Oke, perhatikan cara menggambarkan. Ibu rasa kalian juga sudah memahami sebenarnya ya, tapi kalian bisa lihat bagaimana cara menentukan DP-nya. Perhatikan baik-baik. Oke, selanjutnya setelah kita membuat grafiknya, kita lihat untuk pertidaksamaan yang y lebih besar sama dengan 3. Maka kita akan membuat sebuah garis lurus yang melewati titik y sama dengan 3. Perhatikan titik 3 yang ibu beri tanda merah, lalu kita buat sebuah garis lurus. Oke, nah di sini akhirnya kita sudah mendapatkan 3 buah garis, di mana karena ada 3 buah garis ini terbentuklah daerah penyelesaiannya sebanyak 7 daerah. Oke. Nah, dari sini kita akan selanjutnya menuju ke tahap ketiga, yaitu mencari daerah penyelesaian tergantung pada tanda lebih dari dan kurang dari setiap pertidaksamaannya. Selanjutnya kita lihat pertidaksamaan pertama atau garis ke-1. Nah, itu kan tandanya lebih dari ya. Lebih dari berarti kita arsir yang di kiri bawah. Selanjutnya garis kedua yang ibu kasih tanda 2. Oke, itu yang melalui 6, 12. Berarti karena garis kedua itu adalah lebih dari, maka kita arsir ke kiri bawah. Perhatikan stabil warna biru. Next, untuk garis ketiga yang melalui titik 3 ke kanan, itu karena dia tandanya juga lebih dari, berarti kita arsir yang kurang dari atau di bawah. Sehingga DP-nya adalah DP yang pertama. Soal selanjutnya, sepertinya ada satu soal yang terlewat, tapi ibu rasa itu soal yang pernah ibu bahas di kelas, jadi silahkan dipelajari kembali catatannya ya. Oke, next di soal yang ini adalah kebalikan dari soal sebelumnya. Kita menentukan pertidaksamaan dari grafik yang sudah diberikan. Jadi kita tidak lagi mencari daerah penyelesaian, melainkan bentuk pertidaksamaannya seperti apa. Oke, perhatikan, ingat konsepnya. Jika setiap titik yang dilewati oleh sumbu Y, itu contohnya di sini adalah si B, maka B itu kita pasangkan dengan variabel X. Lalu titik yang ada di sumbu X berarti pasangkan dengan Y. Maka BX plus AY bisa lebih dari sama dengan BA. Tergantung daerah penyelesaian itu sendiri. Tapi kalau misalkan daerah penyelesaiannya itu di kiri bawah, berarti kita gunakan tanda kurang dari. Seperti pertidaksamaan yang kedua.
Oke, kita mulai saja. Perhatikan di sini yang Ibu lingkari warna merah ya. Di situ ada sebuah garis yang melalui titik 4 sama 2. Berarti karena titik 4 itu disumbu Y, berarti 4X ditambah 2Y. Si 4-nya kita pasangkan dengan X dan 2-nya kita pasangkan dengan Y. Maka yang di kanannya 4 kali 2 yaitu 8. Nah, perhatikan itu DP-nya kan ada di bawah garis, maka tandanya kurang dari sama dengan. Oke, di sini ada proses penyederhanaan. Jadi semuanya kita bagi dengan 2, didapatlah 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. Oke, next garis yang kedua itu kan terbentuk dari titiknya 3, 3 ya. Berarti 3X plus 3Y lalu 3 kali 3. Nah, perhatikan DP-nya. Sekarang DP yang diarsir itu kan ada di kanan atasnya si garis. Maka tandanya lebih dari. Oke, kita peroleh 3X plus 3Y lebih dari sama dengan 9. Kita sederhanakan dibagi dengan 3. Maka diperolehlah X plus Y lebih besar sama dengan 3. Kita sudah mendapatkan 2 pertidaksamaan. Lanjut kita tambahkan aja syaratnya, yaitu X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Maka disimpulkan pertidaksamaan dari grafik tersebut adalah 2X plus Y kurang dari sama dengan 4, X plus Y lebih dari sama dengan 3, dan X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Oke, mudah bukan? Soal 29 sepertinya ya. Nah, di sini ada soal cerita. Sebenarnya kita tidak mencari gambar grafik dan DP-nya, melainkan di sini cuma diminta sistem pertidaksamaannya. Tapi kamu harus hati-hati teliti dengan setiap kalimat yang diberikan. Perhatikan yang Ibu stabilo. Di situ ada roti jenis A dan roti jenis B. Nah, di mana roti jenis A itu adalah si X dan roti jenis B itu adalah si Y. Perhatikan yang Ibu garis bawahi merah. Oke, sekarang kita akan mengubah setiap kalimatnya menjadi bentuk pertidaksamaan. Tapi kita butuh bantuan ke dalam tabel. Perhatikan uraian tabel yang Ibu tulis dalam video ini. Oke, kita buat bahwa jenis A itu X, jenis B itu adalah Y. Selanjutnya di sebelah kanan Y kita buat kolom tersedia. Karena kan ini konteksnya adalah ketersediaan suatu produksi roti ya. Nah, jadi di sini kita buat ada harga. Oke, kalian harus pahami di kalimat kedua, harga sepotong roti jenis A 2.000, harga sepotong roti B adalah 3.000. Berarti kan itu adalah objeknya harga, maka kita buat objek tersebut keterangannya harga di baris pertama. Next, yang kedua kita lihat di kalimat selanjutnya. Rudi mempunyai keranjang dengan kapasitas. Berarti kan itu ada kapasitas ya, objek kapasitas. Maka kita buat di baris keduanya adalah objek kapasitas. Setelah itu karena sudah berbantuan tabel, kita tinggal masukkan saja setiap angka-angkanya. Harga si A 2.000, harga si B 3.000. Namun tersedia modalnya berapa gitu ya. Berarti ini 300.000 karena berdasarkan kalimat yang ada di soal. Next, kapasitas. Kalau kita bicara kapasitas, intinya si pedagang itu tuh cuma punya 80 muatannya. Tapi kita nggak tahu berapa sih si A-nya, berapa sih si B-nya. Maka karena kita tidak tahu, kita buat angka 1 di dalam tabel. Mudah-mudahan bisa dipahami, perhatikan baik-baik dan diulangi kembali kalau ini sulit untuk dipahami dalam sesaat. Selanjutnya kita tinggal pasangkan saja dengan variabelnya. Jadi 2000X, ya kan, kamu lihat di atasnya. Lalu 3000Y tersedia. Kalau kalimat tersedia itu artinya kurang dari sama dengan 300.000. Lalu kita sederhanakan, keduanya kita bagi dengan 1000. Berarti 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 300. Dan selanjutnya untuk kapasitas jadi X plus Y kurang dari 80. Lalu tambahkan saja dengan syarat. Selesai. The last question of the part dari pembahasan latihan PAS ya. Ini soal ke-30, yaitu masih sama seperti 29. Kita buat ke dalam tabel supaya kita bisa lebih memudahkan untuk membuat sistem pertidaksamaannya, atau disebut juga dengan model matematikanya. Oke, perhatikan setiap kalimat yang Ibu beri spidol atau stabilo warna kuning. Nah, di sini ada model 1, model satunya itu si X dan model 2-nya adalah si Y. Sama seperti yang tadi ya soal roti A, roti B tadi. Oke, kita pakai tabel lagi. Model 1 adalah X, model 2 adalah Y, lalu kita buat di sebelahnya adalah ketersediaan. Oke, selanjutnya, nah di sini kita lihat objeknya dulu.
Kalau model 1 katanya kan butuh bahan polos dan bahan bercorak. Model 2 juga bahan polos dan bahan bercorak. Artinya ada dua buah objek bahan. Maka kita buat ke dalam barisan tabel tersebut adalah bahan polos dan yang kedua adalah bahan corak. Nah, setelah kita sudah membuat tabel ini, baru deh tinggal dimasukkan saja setiap angka-angka yang ada di dalam soal cerita itu. Perhatikan untuk model 1, dia butuh 1,25 meter bahan polos, maka kita tinggal masukkan ke dalam kotak model 1 polos. Lanjut, model 1 membutuhkan 0,75 untuk bahan bercorak, berarti kita masukkan ke dalam tabel model 1 corak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Next, kita tinggal melihat yang model kedua. Di model kedua dia butuh 1,5 untuk bahan polos. Tinggal dimasukkan dalam tabel. Lanjut, untuk bahan bercoraknya 0,5. Masukkan ke dalam tabel. Kita cek ketersediaan konveksi tersebut apa. Berarti 27 bahan polos dan 13 bercorak. Masukkan ke dalam tabel kembali. Setelah selesai dipenuhi dalam tabel tersebut, tinggal kita ubah ke dalam sistem pertidaksamaan. Ingat, tersedia itu artinya kurang dari sama dengan. Nah, seperti yang sudah diuraikan dalam video ini ya. Oke, next yang kedua, di sini ada 0,75x ditambah 0,5y kurang dari sama dengan 13. Oke, kira-kira seperti itu anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi tinggal kita tambahkan juga syarat, jangan berarti X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nah, ini semua adalah jawaban dari model matematika atau sistem pertidaksamaan. Oke, sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton semuanya.